Ya saudara, kita lanjutkan perbincangan mengenai dugaan kewarganegaraan ganda Bupati terpilih ini saya sebutnya di NTT di Sabu Rejua. Saya langsung lanjut lagi ke Bu Ratna dari Bawaslu. Bu Ratna, jadi kalau seperti ini memang masih menunggu ya konfirmasi pastinya seperti apa. Tapi bila mana memang ini kewarganegaraan ganda, apa yang kemudian bisa dilakukan? Apalagi dari Bawaslu sebenarnya juga sudah melakukan dari awal prosesnya. Ini bisa dikatakan tidak sah, bisa gagal dilantik atau seperti apa nantinya Bu Ratna? Ya, terima kasih. Kalau dari ketentuan undang pemilihan, sudah waktu berakhir pada penetapan terpilih oleh KPU. Setelah itu permohonan kepada dalam negeri. Tetapi karena merupakan fakta baru yang ditemukan Bawaslu, jawaban dan fungsi pengawasan kan sejak awal tahapan, tentu fakta ini tidak akan biar. Makanya kami tidak akan langkah seperti yang tadi kan, langkah dan dalam negeri kan tidak. Sambil kami atau keterangan dan juga dokumen yang menyatakan yang bersangkutan terpilih kata Pak Wapore adalah benar karena menurut undang warga negara Indonesia tidak menganut di negara. Oke, Bu Ratna. Maaf saya potong, ini audio sepertinya agak ada kendala. Nanti mungkin bisa diulangi sedikit terkait dengan apa yang kemudian selanjutnya bisa dilakukan. Tapi sementara itu saya coba ke Perludem dulu, ke Mbak Titi. Mbak Titi, Anda melihatnya kalau seperti ini, apakah kemudian ini demi kepastian hukum ya, ini penegak hukum perlu untuk menelisik ini lebih jauh. Kalau kita lihat juga memang dari pihak kepolisian di NTT sudah melakukan pertemuan juga dengan Pak Orien begitu. Ya, terima kasih. Ini isu yang sangat sensitif ya, karena banyak hal yang menjadi ekses dari isu ini, soal nasionalisme, lalu soal demokrasi kita yang memang hanya boleh diakses oleh warga negara Indonesia, demokrasi elektoral ya dalam hal ini, dan juga kepercayaan terhadap pihak-pihak terkait, bukan hanya terhadap KPU, Bawaslu, tetapi juga jajaran Pak Zudan begitu. Sehingga penting semua ini dibuat terang benderang, walaupun tadi Pak Zudan sudah sangat menjelaskan dengan komprehensif duduk perkaranya, dan Bu Dewi juga sudah komprehensif menggambarkan ini bagian dari ikhtiar penyelenggara pemilu. Hanya saja ada koneksi karena respon itu cukup lambat begitu. Proses hukum yang terbuka, transparan, akuntabel itu akan menjaga kepercayaan publik. Kalau publik itu kan persepsinya adalah atau opininya adalah WNA tidak boleh jadi kepala daerah di Indonesia. Nah ini yang persepsi itu kan sederhana sekali, karena dalam praktik pilkada kita ya calon kepala daerah itu harus WNI. Nah di sini yang kemudian proses hukum yang terbuka, transparan dan akuntabel ini akan membantu kita mendudukkan dengan proporsional. Permasalahannya apakah hanya sekedar administrasi ataukah ada praktik-praktik melawan hukum berupa tindak pidana yang perlu berlanjut kepada proses penegakan hukum. Dan yang terpenting adalah ini menjadi modalitas kita untuk memperbaiki tata kelola teknis kepemiluan kita, termasuk juga pengaturan pilkada kita di masa yang akan datang. Kan yang batasan itu kasus soal status kewarganegaraan kalau di pemilu legislatif itu bukan yang pertama. Ini di daerah-daerah di Kalimantan itu waktu pemilu 2019 hal yang sama juga terjadi soal status kewarganegaraan karena lalu lintas dan mobilisasi warga yang sangat dekat misalnya antara Indonesia dengan Malaysia. Tapi kan kalau ini saya kok pasti Kedutaan Besar Amerika Serikat tidak gegabah ya ketika mengeluarkan surat tertanggal 1 Februari itu. Jadi ini langkah-langkah yang diinisiasi oleh Bawaslu, saya apresiasi. Tetapi memang publik perlu dicerahkan soal kedepannya ini status calon Bupati Orien akan seperti apa. Oke Mbak Titi, Anda lihat ini sebaiknya dilantik terlebih dahulu baru kemudian diproses lanjutan karena memang sudah ada aturannya, atau justru sebaliknya ini tidak dilantik sama sekali, atau seperti apa kalau menurut Anda?
tadi Bu Dewi sudah menyatakan bahwa ada klarifikasi konfirmasi bahwa benar yang bersangkutan adalah warga negara asing dalam keterangan dari Kedutaan Besar Amerika dan ini sedang didalami. Kalau bagi saya ketika ada sebuah negara pasti ketika menyatakan seseorang adalah WNA-nya itu dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Oleh karena itu saya melihat dalam status ini dia yang bersangkutan bisa dianggap sebagai berhalangan tetap karena tidak lagi memenuhi persyaratan. Oleh karena itu yang bisa diusulkan untuk dilantik hanya wakil bupatinya sesuai pasal 164 ayat 4. Tadi kan runtutan dari Ibu Dewi sangat jelas tuh bahwa diklarifikasi bahwa surat tanggal 1 Februari yang disampaikan oleh kebetulan punya salinan suratnya Konsul Jenderal Erik M. Alexander itu diakui adalah benar begitu. Nah, Prof, ini kalau sudah ada negara lain yang mengklaim seseorang WNA-nya, kalau undang-undang kewarganegaraan kita kan kita tidak mengenal dui kewarganegaraan, Prof. Pasal 23 Undang-Undang 12 tahun 2006 itu menyebutkan bahwa seorang WNI itu gugur kewarganegaraan WNI-nya kalau dia berpindah kewarganegaraan atau memiliki kewarganegaraan lain. Ini Prof. Zudan yang lebih punya kapasitas untuk menjelaskan, kalau saya kan sekedar baca undang-undang. Silakan, tapi bagi saya WNA tidak boleh diusulkan pelantikan. Langkah untuk menunda itu langkah yang sudah sangat tepat. Silakan Prof. Zudan. Ya, Mas Irianda, Mbak Dewi dan Mbak Titi, terima kasih. Ini memberikan warna di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita. Bagi saya, di dalam proses-proses administrasi negara seperti ini ada dua hal besar yang harus dipenuhi. Pertama, kejujuran warga. Jadi apapun transaksi kependudukan dan transaksi kewarganegaraan yang melingkupi dirinya, seperti perpindahan kewarganegaraan, perpindahan alamat, perubahan kewarganegaraan dan seterusnya, itu perlu dilaporkan oleh warga negara tersebut kepada otoritas negaranya. Misalnya di Kedutaan Besar, atau di Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM, dan di Direktorat Jenderal Dukcapil. Sehingga apapun yang terjadi itu secara kewarganegaraan sudah masuk ke dalam sistem. Nah, kalau belum ada sistem pelaporan, kita tidak bisa melakukan input data ke dalam sistem. Kemudian yang kedua, ini yang belum pernah kami dapatkan, saya mengalami 3 kali persoalan ini. Kasus Pak Archandra Tahar, Pak Joko Chandra, dan yang sekarang. Kami selalu berada dalam posisi yang disalahkan. Dukcapil itu kan berada di hilir, Mas Irianda, Mbak Dewi, dan Mbak Titi ya. Kami ini ada di hilir. Hulunya ada di kewarganegaraan. Kalau kewarganegaraannya belum berubah, maka sistem di Dukcapil itu masih sebagai WNI. Nah, yang perlu kami sampaikan adalah WNI kita yang di luar negeri itu lebih dari 3 juta. Bisa jadi yang seperti ini akan terjadi lagi. Nah, masukan Anda, Pak Zudan? Yang perlu dilakukan adalah hubungan timbal balik antar negara. Kemlu dengan Kedutaan Besar perlu menjalin hubungan yang lebih intensif agar setiap pemberian kewarganegaraan warga negara asing kepada WNI disertai notifikasi pemberitahuan dari Kedutaan Besar negara tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Kemlu bahwa warga negara Indonesia atas nama misalnya Orin, saya beri kewarganegaraan Amerika Serikat. Pak Zudan, maaf, Anda mau mengatakan selama ini tidak ada notifikasi seperti itu? Selama ini tidak ada notifikasi ketika ada pemberian kewarganegaraan. Yang ada notifikasi adalah Kementerian Hukum dan HAM memberi notifikasi ke Dukcapil, ke Kementerian Dalam Negeri, ketika ada WNI menjadi WNA dengan pelepasan kewarganegaraan, dengan mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah untuk melepaskan kewarganegaraannya. Baik. Nah, kasus Pak Orin ini tidak ada pelepasan kewarganegaraan. Oke. Tentunya ini juga diharapkan ya, sinkronisasi tadi ya. Nah, kalau dari Bu Dewi, mungkin Bu Dewi tadi saya ulang sedikit pertanyaannya, apa yang kemudian ini akan dilakukan ke depan, mengetahui prosesnya sebenarnya sudah selesai, tapi kalau tadi kata Bu atau Mbak Titi, ini bisa dianggap ini tidak bisa kemudian dilantik karena ada beberapa alasan. Tadi kalau Anda melihat, mungkinkah konsekuensinya ini tidak bisa dilantik? Ya, terima kasih Mas. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi kami menunggu dulu surat dari Kementerian Luar Negeri jika kami sudah mendapatkan kepastian.
kami akan melakukan pengkajian karena sekarang banyak pertanyaan apakah bisa dilakukan diskualifikasi. Nah, kalau gunakan diskualifikasi pendekatan undang-undang pemilihan itu kan hanya bisa diberikan pada 3 kasus. Pertama, karena melakukan anggaran politik uang struktur sistematis dan masif. Kemudian ada ketentuan pasal 71 dan juga anggaran terhadap ketentuan dana kampanye. Nah, karena tentang fakta ini tidak ditemukan pengaturannya, tentu kami harus melakukan upaya terobosan hukum karena berkait dengan memastikan bahwa akan dilakukan lawan secara Indonesia sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Pemilihan. Maka nanti kami akan melakukan pengkajian setelah kami pastikan bahwa dan pusat ternyata sejak awal tidak memenuhi syarat karena memang bukan warga Indonesia, maka itu akan diteruskan kepada KPU untuk melakukan perbaikan surat putusan sudah kan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan putusan tetap calon pilih. Demikian. Baik, Bu Dewi, ya tentunya kita semua mengharapkan ini tidak terjadi lagi. Dan kemudian tadi juga dari Pak Zudan juga bilang bahwa ini jangan kemudian nanti dihilir terus yang sepertinya menjadi target kesalahan. Tapi intinya saya mau berterima kasih kepada kehadiran para narasumber, Bu Ratna Dewi Petalolo, anggota Bawaslu, kemudian ada Pak Zudan Arif dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan tentunya Mbak Titi Anggraini dari Perludem. Terima kasih, sehat-sehat selalu.